Gue lihat-lihat sekarang perhatian lo kayak udah nggak fokus ke Monsta X deh, lo kayak beralih Enggak. gitu deh. Enggak, Lo kamu jangan sok lo tahu deh. bukan Mon Bebe sekarang. Masih Mon Bebe forever, tapi ya enggak juga. Tapi iya sih, tapi enggak juga Ron. Karena mereka kan lagi ke US nih, terus lagu barunya dia yang US yang Love You gue tuh gak gitu suka. Terus kayak ya udah, jadi aku berkhianat dulu. Kenapa Kenapa lo berkhianat nggak sih? suka? Emangnya dia Kenapa? pacar gue? Hah? Kenapa lo nggak suka? Emang lagunya jelek? Ya biasa aja sih, tipikal. Mungkin karena nggak sama French Montana kali. Enggak, jangan sebut-sebut nama. Kalau mau sebut nama dia harus pakai alias kayak French fries. Jangan sebut namanya. Kalau di Mon Bebe gitu ya, kalau di fandom iya, tuh anti ngomongnya gitu. itu harus jangan sampai dia engagementnya naik. Oh, Jahat gitu. banget gue. Ngomong-ngomong soal engagement, kemarin kan ada event nih dari salah satu provider buat menambah engagement mereka sama konsumen mereka. Terus ngedatengin lah tuh dua artis K-pop. Ada Chungha sama Etis. Nah, Etis ini tuh si Dita lagi selingkuh nih ke Etis, katanya dia, aduh Yuno ganteng banget kayak gitu. Maksud gue Yuno dong Bang Singki kok. Bohong. Orang kemarin, nah si Dita ini tuh ya gini nih. Nih gue ceritain nih. Dita ini dapat tiket buat nonton acara yang dari provider itu. Terus abis itu dia dapetnya cuma satu, jadi gue nggak dikasih gitu, jadi gue nggak diajak, dia pergi sendiri. Selain itu, yang pertama dia dapat nonton ya, yang kedua dia dapat preskon. Dia preskon itu kayak jarak 1 meter sama Etis sama Chungha gitu loh, kayak ya, ini nggak sih? Ya kan kamu gantian, waduh lu udah dapet Red Velvet. Ya Red Velvet kan bukan dari kantor. Ya kan? Jadi awal mulanya kan? begini. Jadi kasus itu mendapat undangan dari Smart Friend buat datang ke preskon preskon acaranya dia yang namanya Smart Friend Wow Concert. Nah di situ kan kayak yaudah nih gue nge-reply emailnya kalau gue tertarik untuk datang ke preskonnya itu. Sebenarnya datang ke preskonnya itu nggak tahu juga tanpa ekspektasi kalau sebenarnya artisnya datang. Kayak yaudahlah mau datang aja siapa tahu dapat nonton konsernya, karena memang gue pengen nonton 80s kan. Kayak gue lumayan agak tertarik dengan 80s. Lalu juga ada Chungha, bener nggak gue ngomongnya apa? Chungha. Bener Chungha kan? Chungha. Nah ya udah. Gue kira lu penonton bayaran makanya lu bisa datang. Enggak dong, dapet dong. Ih sombong banget, tapi dapetnya cuma satu. Gue nggak diajak. Ya udah Ron, iya maafkan aku. Terus kenapa tiba-tiba lo dapet ke preskon gitu? Kenapa? Ya ke preskon karena ya diundang gitu, karena Kaskus dan Smart Friend sering partneran ya. Lalu pas di preskon itu, ya udah nih gue bener-bener nggak ekspektasi apa-apa kan, biasalah kalau preskon itu selalu ya namanya ngarat-ngarat itu udah biasa kan. Terus gue ketemu si ini Saras, dia menang, ya nanti Trilancinggu, ternyata dia tuh menang meet and greet-nya Chungha. Dia kayak waktu itu ngepost foto dia cover lagunya Chungha, menurut gue bagus sih, jadi dia menang foto, foto bareng gitu. Nah pas preskon itu kayak yaudah gue ternyata pas di lokasi itu udah ada ternyata ada etisnya loh, ada penyanyi Koreanya, makanya tuh lama banget persiapannya, makanya ngaret kan. Oh, gara-gara mereka dandan gitu. Ya mungkin dandan atau apa. Terus ya udah kayak ternyata terus gue melihat kok orang-orang kok nengok ke bagian kanan semua. Jadi itu masih di luar kan preskonnya di SCTV Tower. Kayak nengok kanan semua, ternyata etisnya tuh udah jalan, kayak dia sembunyi dulu di ruangan baru menuju ke tempat preskonnya. Pas udah mulai, jadi kan semua media disuruh masuk ke dalam, gue mengambil tempat duduk paling depan. Ini baru yang namanya preskon Ron. Akhirnya gue ngerasain sama kayak lu. Tempat-tempat paling depan banget ya, lu udah langsung pas baru masuk langsung kayak menyasar. Gue duduk situ. Iya, gue langsung paling depan kayak. Terus di depannya tuh kayak eksekutif dari Smart Friend ya kan. Ya udah, ternyata datanglah sis 80s tapi sayangnya cuma bertujuh. Kenapa? Karena ada satu membernya Minggi namanya yang nggak bisa datang, katanya cedera punggung. Gitu. Kayak gue gini lagi cedera punggung nih. Lu bukannya pinggang, punggung, pantat semuanya lah, pokoknya sakit badan gue. Painkiller terus ya? Iya. Terus painkiller. Wah gue suka lagu itu. Terus ya udah nih pas gue shock banget, ternyata 80s-nya ada kan. Kayak gue nggak menyangka mereka datang, terus ternyata pas gue bingung kok tempat duduknya cuma 7 nih, bukan 80s kali yang datang. Ternyata karena mereka bertujuh doang, Mingginya nggak datang kan. Sebenarnya 80s gue suka dengan konsepnya, belum sama lagu-lagunya ada beberapa yang gue suka. Terus member Aku nama Totoyo gitu kan. Gue suka yang Say My Name, walaupun sebenarnya masih biasa aja sih. Kayak gue suka konsepnya lah, gimana konsep
grupnya intinya gitu. Terus member yang gue suka itu sebenarnya Minggi, tapi oh iya. Iya awalnya gue tertariknya, gue belum nemu bias, Ron, belum nemu bias kayak. Teriaknya Yuno aja. Terus belum nemu bias, pas mereka keluar satu-satu takjub lah gue yang sama namanya Yuno. Kayak, hah anjir perasaan dia gak seganteng ini dia yang gue liat, karena gue gak terlalu bingung kan, belum nemuin bias siapa-siapa, gue suka kasual aja. Kayak gue namanya masih lupa-lupa inget gitu. Terus kayak yaudah mereka masuk satu. Di sana ada translatornya, tapi ternyata leadernya itu yang namanya Hongjung bisa bahasa Inggris. Kayaknya itu memang grup ini memang dipersiapkan untuk pasar internasional gue ngeliatnya, karena Hongjungnya itu lancar bahasa Inggrisnya. Terus kayak ya udah kena perkenalan satu-satu, terus nggak tanpa basa-basi ternyata langsung disuruh ada yang mau nanya nggak media. Terus pertanyaan pertama gue masih diem aja kan, karena gue mau mikir nih pertanyaan apa ya. Gue nggak mau kayak gimana perasaannya datang ke Indonesia gitu-gitu kan, kayak ya paling perasaannya senang. Pas kita udah tahu jawabannya kan. Terus ya udah dipilih. Nah pas dan bener pertanyaannya itu gimana perasaannya datang ke Indonesia untuk pertama kalinya. Terus Hongjung jawab dalam bahasa Korea sih, tapi ada translatornya kayak ya intinya mereka senang lah bisa kesini dan ini untuk pertama kalinya. Terus dia bilang walaupun tanpa kehadiran Minggi berusaha untuk bisa mengisi kekosongannya intinya gitu. Nah terus ditanya ada yang mau nanya, gue tunjuk tangan nih, dicuekin. Oh yaudah gue biasa aja, oke. Pertanyaan ketiga, gue tunjuk tangan lagi kan, kayak gue pengen nanya, gue pengen berdiri nanya, gue dicuekin lagi. Terus sampai hostnya bilang, oke, nanti yang sebelah kiri itu yang sebelah gue, posisi gue kayak gue tetap dicuekin lah, pokoknya. Ya udahlah dicuekin aja gitu. Gue nggak tahu ternyata pertanyaan itu udah dipilih karena udah diatur karena nggak ada info itu kan. Oh ya udahlah gitu. Terus disuruh foto-foto lah mereka sama eksekutifnya Smart Friend kan. Gue tuh agak maju ke depan, wah di situ langsung kayak anjir deket banget jaraknya. Gue kan langsung buru-buru nggak mau kalah sama fotografer yang di belakang kan. Kayak ya udah gue di depan itu kayak gue ngeliatin Yuno, terus kayak mereka tuh kan cepet banget ya, kayaknya buru-buru buat rehearsal kayak mereka tuh gue sebenarnya kalau gue bilang cakep banget yang kayak visualnya wow tuh menurut gue karena faktor make up menurut gue, bukan yang bilang karena mereka visualnya jelek, tapi kayak mereka make upnya tebel banget sih gue akuin. Kayak mungkin sebenarnya nggak tebel, tapi karena mungkin pas di saat preskon itu lampunya nggak bagus kali ya, jadi kelihatan banget tebel banget. Kalau mereka lagi di panggung kan kayak sebenarnya biasa aja. Kayak gue ngeliat lebih dekat, tapi yang Yuno itu yang menurut gue agak natural, makanya gue fokusnya ke dia kan. Kayak udah akhirnya satu-satu mereka keluar, gue manggil Yuno itu kayak Yuno, terus dia nengok, terus kayak dia senyum doang kayak senyumnya nggak ya ya gimana nggak lo, orang kayaknya tuh yang K-popers gue doang, yang orang manggil namanya gue doang, bener-bener yang lain tuh kayak media seleb gitu loh, media bukan yang mungkin ini karena acaranya brand, jadi yang media K-popnya sedikit. Nggak ada yang kayak KWI, Korean Indo, dikit. Korean Updates gitu ya, lebih ke media-media mainstream lah ya. Media mainstream mungkin kayak ya udah abis nggak lama setelah 80s. Bagus dong Kaskus mainstream jadinya. Oh iya dong, bangga kan. Nah terus nggak lama Chungha dateng nih, okay. Chungha dateng dengan celana cutbre-nya. Oh, snapping. Ya, gaya snapping dengan aksesoris silvernya itu yang menurut gue sebenarnya agak kampai. Itu kayak dia kayak penyanyi dangdut. Kok gitu sih? Maksudnya nggak dalam in a bad way, kayak gimana sih dia penyanyi dangdut kan emang flashy gitu kan tampilannya. Mungkin ada yang dulu kalau Via Valen nggak flashy. Iya, maksudnya yang kayak dulu gue ngeliat kayak tapi mungkin penyanyi dangdut 90-an kali ya. Terus dulu sebenarnya dia penyanyi dangdut, tapi karena di Chungha jadinya lucu-lucu aja. Terus gue nggak menyangka dia semungil itu, Ron. Kecil mungil kayak kelihatan banget skinny-nya ya. Skinny, terus ya walaupun gue sebenarnya agak gengges sama celana cutbre dengan tulisan white-nya itu loh, kayak ya Chungha muncul lah gitu. Di sini Chungha kayak dia tuh kayak ramah, terus dia bolak-balik nunduk mulu, kayak sopan banget lah gitu. Terus ya biasa basa-basi pertanyaannya apa gitu kan. Pokoknya nggak lama setelah perkenalan media langsung tuh selalu nanya, langsung Q&A. Gue udah 3 kali minta 3 kali, gue tuh ngangkat mulu sampai sebelah gue sampai bilang Mbak sabar ya Mbak, sampai dia bilang karena gue tuh nafsu banget. Terus sebenarnya hostnya udah notice gue, tapi dia emang nggak pernah ke section sebelah gue, tapi selalu section yang emang media-media yang gede gitu, yang punya ya media-media yang punya acaranya atau gitu. Mungkin juga sebenarnya
si MC-nya ini tahu kali ya kalau lo tuh sebenarnya duduknya mungkin nggak di section media kali di kursi itu. Iya, mungkin ada ngiranya tulisan kayak undangan atau apa, iya, mungkin yang iya. membuat lo terlihat seperti tidak media sebenarnya. Kalau media itu kan mungkin kalau di brief dia media kan di kiri nih duduknya, sementara lo mungkin di kanan mungkin kan kita nggak tahu juga. Iya, di situ kayak ya pertanyaannya sama pada gimana perasaannya datang ke sini ke Indonesia, gimana sih ke datang acara ini ya, jawabannya juga sama, senang bisa diundang perusahaan besar kayak itu kayak jawaban template gak jawaban sih? normatif kayak anjir kenapa nggak gue aja yang nanya gitu. Gue kalau nanya gue akan bilang misalnya kalau etis gue dapet nanya gue akan bilang gue akan ngucapin sukses buat comebacknya nanti Oktober gitu. Paling nanya makanan Indonesia apa sih yang mau dicoba gitu. Paling itu nasi goreng jawabannya. Iya maksudnya tapi nggak ada yang nanya gitu sampai akhirnya ditanya sama host. Oh ini yang 80s gue lupa ceritain. Jadi si hostnya nanya nggak ada yang nanya mau makan apa nih gitu. Jadi mau makan makanan apa di Jakarta gitu. Ya udah akhirnya hostnya yang nanya. Terus Hongjungnya bilang kita belum makan makanan Indonesia sama sekali gitu. Ya udah tapi kayaknya mau nyoba nyoba gado-gado sama bakso aja. Terus mereka sebut lah dia itu kayak Hongjungnya bilang gado-gado bakso gitu. Biasa gimana sih lo? Ayam geprek dong, bensu gitu. Bolak-balik gado-gado sate, nasi goreng. Nasi goreng itu terus. Iya terus dia bilang pokoknya si Hongjung itu bilang aku saya kamu. Dia engnya nggak ada kayak hilang gitu. Jadi ngomongnya aku saya kamu gitu. Ya udah pas Chungha juga ya pertanyaannya repetitif aja. Jadi kayak itu pressconnya cepet banget kayak memang buru-buru. Nggak buru-buru sih mungkin karena udah telat jadi ngejar buat rehearsal kan. Lagi terus, pula kan sebenarnya tapi yang tampil kan bukan mereka berdua kan, masih banyak artis lain juga kayak Nicky, Rosa gitu-gitu. Pokoknya setelah itu setelah sesi foto gue langsung tuh maju ke depan lagi, itu deket banget kan jaraknya gue kayak ya ampun mereka dia tuh mungil banget. Lo nggak manggil Chungha, cuma manggil Yuno doang. Manggil Yuno doang. Ih parah. Nggak, maafin aku tapi kayak Chungha lucu sih. Terus kan nggak lama setelah itu kan ada Rosa dan kawan-kawan yang salah satu pengisi acaranya. Terus gue lihat Rosa sama Chungha itu kayak kecilnya sama gitu loh. Setelah gue mengira-ngira kayak oh ini sama kecilnya. Ya, intinya lucu imut gitulah gitu. Pokoknya nggak lama setelah itu ya pressconnya selesai dan gue nggak langsung sih gue kantor dulu, abis itu ke lokasinya yaitu Istora Senayan. No, kalau menurut lo sebenarnya acara ini tuh bisa dibilang mendadak nggak sih pengumumannya, kayak tiba-tiba ada gitu ya nggak sih? Ngerasa nggak sih kalau misalkan acara agak mendadak? Mungkin iya nggak sih? Kayak sebulan doang nggak sih? Kita waktu itu juga nggak nyangka kan, oh acaranya udah besok, acaranya hari ini kayak. Soalnya kayak waktu promonya juga, maksudnya kurang kedengeran gitu. Iya, soalnya waktu yang pas kita kan taunya Etis datangnya pas Spotify on stage kan, terus tiba-tiba di acara ini Etis datang lagi gitu kan, agak kaget juga gitu. Jadi emang agak mendadak sih bisa dibilang ya. Sama kayak ini nih yang bentar lagi mau datang NCT. Sebut aja. Iya. Oh iya di acara TV juga. Itu kan juga dadakan banget kan. Tapi anyway kita akan bahas itu nanti kalau kita dapat kisah dapat tiketnya ya. Karena katanya susah banget dapat tiketnya. Oh iya. Nah terus habis itu lu ke Istora kan ya? Istora lagi malam berarti. Malam kayak gue nggak banyak lihat-lihat acaranya, gue kayak memang mau fokus ke konsernya kan. Gue dapetnya yang tribun yang duduk gitu. Terus ya udah nih, gue sebenarnya gue nggak tahu ternyata acara itu tuh live disiarin di TV, di SCTV. Iya, jadi sebenarnya ini acara TV. Iya, acara branding TV kan. Acara brand yang dibeli sama TV yang dibikinin live gitu di TV. Iya. Gue jadi ini tuh bukan murni festival kayak on off kemarin. Jadi ini makanya lo nggak prepare kayaknya. Nggak prepare, jadi kayak gue dapet tribun. Jadi sebenarnya tempatnya tuh jadi sempit banget karena ada tempat duduk VIP yang ditambahin, dan itu banyak banget tamu-tamu VIP influencer yang dari Smart Friend. Itu banyak banget, jadi agak bikin section festival itu jadi sempit banget di situ. Terus juga sudut pandang gue ketutupan, karena ini live TV tuh yang suka gerak-gerak yang kayak gini loh, Ron. Jimmy Jeep ya, apa nih? Jimmy Jeep itu tuh bikin menghalangi terus juga pokoknya settingannya tiang lampu gitu ya. Tiang lampunya tuh bikin menghalangi sudut pandang gue. Ya gitu. Mungkin buat yang belum pernah nonton acara TV live mungkin ngerasa kayak gitu kali ya, karena
apa namanya kalau di TV itu apalagi kalau misalkan bukan di studio mereka itu biasanya memang banyak banget equipment yang kayak kesannya kayak berantakan dalam tanda kutip gitu, kayak misalkan setting lampu terus tiba-tiba ada besi apa yang buat misalkan lampu sorot dan segala macam. Terus penempatan kayak kamera Jimmy Jeep yang kayak gitu-gitu, emang kalau acara TV emang sehektik itu sih. Hektik itu. Ya gue ini juga pertama kali terus kayak ada bukan host, kayak dari panitianya yang bilang standby apa? Iya, floor directornya kayak gue ini experience pertama gue nih nonton yang acara live gitu. Terus kayak 30 detik gitu ya, 30 detik, 5, 4, 3, ayo tepuk tangan gitu-gitu kayak kayak gini ya rasanya suasana live. Terus acaranya tuh setting panggungnya gue akuin permainan lampunya bagus, cantik kan gitu. Panggungnya juga gede ya. Tadi gue agak sempat nonton yang performance-nya Chungha di yang Gotta Go. Terus gue lihat panggungnya lumayan gede juga sih. Iya, itu termasuk gede ya. Mungkin karena gue tribun jadi, atau mungkin karena emang gue nontonnya di video kali ya. Jadi kelihatannya agak gede, enggak tahu juga. Enggak tahu sih, gue nonton tribun biasa aja, tapi emang lampunya cakep lah, perpaduan pink sama merah. Mungkin karena sesuai dengan warna brandnya. Terus mulailah yang pertama kali perform itu si 80s-nya nyanyi lagu barunya dia yang summer kemarin judulnya Wave. Kayak yang Hakuna Matata. Ya, yang Hakuna Matata gitu. Kan gue sebenarnya tribun kan ya, jadi sebenarnya nggak kelihatan banget, tapi kayak ya udah gue ngeliatin formasi dance mereka nyanyi live di situ. Nyanyi live si Jongho yang apa ya? Yang vokalisnya gue nggak menyangka suaranya hampir sama kayak yang di CD. Iya, Jongho, gue lupa kan. Terus nggak lama setelah 80s langsung si Chungha. 80s satu lagu, habis itu Chungha tuh bawain nih lagu kesukaan lo, Anthem of the Year lo ini. Bawain lagu Snapping sama itu ya, mas dancer gondrong. Back dancer gondrong yang ganteng itu tadi yang gue kasih lihat IG-nya, siapa namanya? Moon Song Hoon. Kayak gue justru jadi malah lihat back dancernya daripada Chunghanya kan. Kayak udahlah Chungha nyanyi lagu Snapping. Bahwa setelah itu barulah artis-artis Indonesianya kayak Dewa, Rosa bawain lagu Pudar kayak tetap ya. Iya, terus ada Dewa itu sama anaknya Dani Sidul gitu. Habis itu Dipa Barus. Anak sekolahan enggak Sidul? Nah, terus nih ya Ron, terus gue mikir ini kok artis Indonesianya kayak, mungkin karena gue baru pertama kali ke acara yang TV kan, acara yang live TV, terus kok artis Indonesia mulu. Terus gue tuh kayak, mereka kan ada jeda iklan kan, terus gue tuh kayak jeda iklan tuh kayak nunggunya tuh kayak anjir ngantuk, mana gue nguap mulu, karena sebenarnya gue nunggunya K-pop aja kan. Jadi apalagi K-popnya di pertama tuh kok artis Indonesia mulu ya. Terus gue merasa agak kayak nggak boring mungkin kalau yang suka musik Indo ya, tapi kayak nih gue nunggu artis K-popnya lama banget. Gue untungnya gue duduk kan, apalagi kalau yang berdiri ternyata pas gue liat itu penuh. Itu penuh banget, kayak katanya banyak penonton bayarannya tahu. Iya mungkin ini kali ini orang karyawan Smart Friend-nya gitu. Terus kayak ya udah lama lah nungguin. Tapi selama itu kan pasti ada jeda iklan gitu kan? Iya, jeda iklan. Tapi sebenarnya jeda iklannya jeda iklannya kayak cepat sebenarnya. Tapi kayak jeda iklan, habis itu kita bengong. Terus hostnya 3 kan, si Daniel Mananta dan kawan-kawan. Terus gue merasa ya namanya juga acara branding pasti lebih banyak untuk iklan dulu kan. Itu yang mungkin karena gue karena gue nggak nyangka kalau ini live, gue expect-nya ini festival gitu. Ternyata ya ada kepentingan brandnya, jadi memang agak susah gitu. Iya. Tapi kalau selama jeda commercial break itu diputerin MV gitu nggak? Enggak. Kalau kemarin di NCT Dream soalnya gitu diputerin MV EXO. Enggak, diputerinnya iklannya itu. Oh iklannya, pantesan sih berasa sih boringnya sih. Iya, terus kayak yang lucu sebelah gue kan sebenarnya kayak anak SMP ya Ron. Terus kayak gue merasa ini yang namanya age gap ya. Jadi pas lagu Rosa kan gue nyanyi, pas lagu Dewa gue nyanyi, mereka tuh kayak diem aja. Nah tapi pas sebelah gue tiba-tiba Atanya dateng kan, Atta Halilintar sama Sai, dia tuh teriak-teriak, wah Atta, lihat tuh Atta kayak gue kaget, gue kayak shock banget. Tapi yang anak SMP itu sukanya K-pop, dia tahu lagunya Chungha, tahu lagu 80s, tapi kayak dia pas lagunya Rosa nggak nyanyi, gue tahu anjir nih dia kelahiran 2000-an kali ya. Kayak 2005 ya, itu seandainya 15 itu kayak seandainya gue baru terlahir sekarang mungkin gue akan seperti itu gitu. Kayak age gap itu terasa banget pokoknya. Terus 80s nyanyi berapa lagu? Nah setelah itu
setelah Dul, Dipa Barus, terus kayak si wow squadnya kayak Via Valen, Jas sama Rizky Febian, barulah Chungha muncul lagi nih. Ini Bolsoyol Dusi. Iya, bawain roller coaster dulu. Oh, roller coaster dulu. Roller coaster, habis itu Gotta Go. Oh, jadi itu di full atau setengah-setengah? Langsung full, langsung 2. Oh, langsung 2. Langsung kayak tuh gue nggak ngerti deh tuh segmen berapa, pokoknya Chungha langsung nyanyi 2 lagu. Chungha itu pecah banget. Gue yakin sebenarnya banyak yang nggak familiar sama K-pop kan, tapi Chungha itu berhasil bikin gue penonton pas bagian Gotta Go yang pas final chorusnya. Yang dia dance sambil kayak Scorpion dance itu kan. Iya, dia merangkak terus kakinya ke atas gitu. Gila tuh langsung orang-orang pada teriak kan. Mungkin mereka baru pertama kali lihat penampilan seperti itu ya, dengan hype solo yang wanita kayak gitu. Iya, dengan hype lu kayak wah, kayak pada tepuk tangan semua gitu kayak wah pecah banget sih, kayak ini masih Chungha, masih banyak artis K-pop yang lainnya gitu loh. Terus gue juga tadi bacain temen gue ngechat ke gue kayak dia bilang kalau misalkan kemarin waktu gara-gara dia nggak ngechat, dia nge-tweet gara-gara kemarin dia teman-temannya pada nonton SCTV waktu acara itu tuh semua pada yang kayak nanya-nanya ke dia gitu, yang kayak si Chungha ini siapa, kok kemarin gue liat kok bagus, jadi kayak gitu. Pada nanya-nanyain. Iya, terus kan kayak pas gue preskon nih, agak ceritanya agak lompat sedikit, pas preskon ketemulah sama teman-teman Kaskus, teman ex Kaskus dulu. Terus kayak cerita, iya nih kayak siapa ya, 80s, kayak akhirnya mereka jadi tahu gitu gara-gara karena exposure-nya di TV nasional, jadi mereka pada tahu gitu, karena dibawa sama brand besar jadi pada tahu. Kayak sebenarnya gue nggak tahu sih, akhirnya gue jadi tahu artis ini gitu, kayak itu sama Chungha. Nah lanjut ke acaranya, pas sehabis Chungha bawain 2 lagu langsung ke 80s juga langsung bawa 2 lagu. Berarti selalu back to back ya, Chungha, back ya. Jadi total gitu. Mereka cuma nyanyiin 3 gitu. Sebenarnya gue mikir masa sih Chungha sama 80s udah dibawa jauh-jauh cuman bawain 1 lagu, karena yang itu gue bilang dari artis K-pop ke artis K-popnya lagi tuh lama banget jedanya, kayak saking banyaknya pengisi acaranya ya. Kok masa sih, kayak sayang banget cuman bawa 1 lagu, ternyata bawa 3 lagu. Nah si 80s itu ngebawain lagu Say My Name sama Hala Hala. Yang Say My Name itu gue kayak, nah kalau 80s ini berhasil bikin takjub penontonnya itu pas Say My Name. Kalau ada yang tahu lagunya kan yang pas Say My Name, Say My Name, Say My Name, terus kayak pokoknya ada gerakan dia itu yang agak unik banget, yang kayak ngedorong, kayak ngedorong apa ya istilahnya tuh, ngedorong, aduh gue lupa sih, kayak pokoknya kayak gerakannya tuh kayak gerakan ngedorong apa sih kalau kursi roda gitu deh. Ya itu tuh gerakannya unik banget. Di situ tuh orang kayak langsung tepuk tangan, kayak mereka kan synchronize banget kan gerakannya. Dan di situ gue akhirnya baru menyadari ternyata yang membernya yang namanya Choi San itu beneran ngedance-nya tuh kayak orang kesetanan. Kayak dia tuh sering dicengin karena ngedance-nya tuh kayak orang kesurupan kan, lebay gitu ekspresinya. Tapi emang itu tuh yang bikin atensi orang tuh nggak bisa berhenti ngeliat dia tuh gara-gara itu. Tuh Dita tuh udah tahu banget kan, udah pindah fandom gue rasa nih dia sekarang. Pokoknya pas Say My Name itu pecah banget, tapi Say My Name Hala-hala setelah 2 lagu itu ya udah lanjut ke artis Indonesianya lagi gitu, kayak Rosa, kayak. Tapi abis itu mereka udah nggak tampil di panggung lagi. Udah nggak. Sampai closing acara. Sampai closing acara, abis itu kan kayak Rosa, Dipa Barus lagi, terus Rizky Febian, terus yang terakhir baru si Niki. Niki itu final berarti. Iya, Niki final. Berarti orang-orang setelah Chungha sama 80s selesai perform, ada yang keluar gitu nggak? Kayaknya enggak deh, kayaknya nggak bisa ya. Nggak boleh ya, karena acaranya live ya. Live, ya itu. Tapi overall menurut lo seru nggak sih acaranya? Maksudnya dari segi segmen Chungha sama 80s-nya doang gitu. Yang lainnya kan marketnya sendiri-sendiri nih, beda-beda. Mungkin karena ini tampil live, jadi itu kayak nggak ada sayangnya gitu. Jadi kayak abisnya udah langsung balik panggung, nggak ada kayak terima kasih atau apa, nggak ada ya, kayak itu kekurangannya di situ. Dan MC-nya pun juga kayak nggak ngobrol-ngobrol, nggak ada interaksi gitu ya. Ada interaksinya ya. Sama si Niki. Oh, sama Niki. Mungkin kalau bisa dibilang karena orang-orang mungkin pada nungguin Niki kali ya, atau mungkin memang si brandnya sendiri memang kayak ya ini tuh sebenarnya stage-nya Niki mungkin. Iya, balik lagi tendensinya ini kan emang promo kan. Jadi sebenarnya K-popnya itu cuma pemanis, bukan utamanya gitu. Iya, benar. Tapi secara langsung ataupun nggak langsung, walaupun tadi lo bilang K-pop sebagai pemanis juga gitu, tapi mau nggak mau itu juga yang bikin
orang-orang tuh pada datang, setuju gak sih? Kalau iya, bilang gue kayak akuin gitu? iya. Iya. Kayak apa? Apalagi sebenarnya dipilihnya tuh yang belum pernah datang ke sini kan. Iya. Kayak Chungha sama Etis kayak Curi orang-orang. start banget ya. Iya, udah kayak wah nih orang-orang. Jadi tuh menurut gue nanti itu akan bikin brand-brand lain tuh mungkin akan kepikiran, anjir gue harus bikin kayak gini juga nih. Soalnya menurut gue nih rame. Dan ini juga nanti buat Spotify on stage bakal rame banget sih Etisnya karena orang udah tahu kalau Etis sebagus itu gitu. Nah, iya jadi sebenarnya ada pro dan kontranya sih kalau lo nonton K-pop di Indo tapi dari acara live TV gitu. Iya, setuju gue. Pronya mungkin stage-nya memang gue akuin bagus kan, namanya juga persiapan buat live gitu. Tapi yang gak enaknya ya cepet banget, dan kalau emang bukan tujuan utamanya emang maksudnya main stage-nya kalau bukan K-pop itu juga jadi kayak cuman sekedar pemanis. Dan kesannya juga kayak orang-orang yang nungguin K-popnya jadi hype-nya agak berkurang kali ya. Karena kan kayak ya gue kan kesini cuman buat lihat Chungha nih gitu atau enggak Chungha dan Etis gitu. Tapi ketika yang lainnya perform, moodnya tuh jadi kayak belum terbakar gitu. Makanya itu untung gue duduk kan, gue nggak bayang sih kalau berdiri kayak, karena balik lagi crowdnya bukan crowd K-pop, pasti beda lagi nih feel-nya, terus bisa lagi beda lagi gayanya, bisa jadi kayak pasti mereka kebanyakan ngerekam lah. Gue kan itu malah paling males yang kayak gitu. Kasarnya juga kita misalnya gini, kayak gue datang buat nonton Etis sama Chungha gitu, terus tiba-tiba di sebelah lo kayak lo mau nonton siapa gitu. Oh ya gue mau nonton Nicky. Oh lo suka Chungha juga nggak? Oh enggak, gue nggak tahu. Jadi kan kita juga mau interaksi dia kagok nggak sih sebenarnya? Tapi iya, gue nggak dapet teman sih, kayak kenalan sama orang sebelah, dia nontonnya Nicky. Terus kayak Etis nih siapa ya? Terus dia nanya gitu, kayak ya nih lumayan kok grupnya masih naik daun juga. Nanti lo lihat aja sendiri, dia juga mereka keren banget. Tapi kayak pas Etis sama Chungha itu dia diem sih, kayak boring. Mungkin menurut dia boring. Iya, tapi pas menurut gue kayak ya kayak kan gue kayak teriak-teriak gitu kan. Iya. Kayak nyanyi bagian yang bisa gue nyanyi. Baru dia kan nunggu Nicky, baru pas Nicky gue diem, dia yang teriak-teriak kayak emang fansnya Nicky nunggunya beda-beda. Kalau aku sih nontonnya Teteh Rosa. Teh Rosa itu dia kan kayak nyanyi lagu apa ya, gue lupa Pudar. deh. Gak Pudar. Oh, judul lagu kayak lagu baru, judulnya Body Soul. Bukan Body Soul judulnya. Itulah lagu pokoknya. bahasa Inggrisnya judulnya Body. Badia, Body Soul. Bukan. Gue pernah bikin soal itu. Iya, pokoknya terus. Itu. Dia bagus loh dengan efek-efek hujan-hujan. Iya, dia bahasa Inggris kan? Iya. Emang efeknya hujan juga pas di konser Rosa? Nggak tahu sih. Bukan lu nonton konser Rosa? Kan konsernya baru Oktober tanggal 2. Oh gitu. Oh iya, pokoknya efeknya hujan-hujan gitu, kayak Body Speak judulnya. Oh, Body Speak ya, Body Soul. Iya, basah-basah gitu sih Teh Rosanya, Teh Ocha ya kayak. Iya, keren-keren di situ dia tampil sama Maxim. Sama Ocha, keren. Iya, Teh Ocha keren banget. Nah, tadi kan lu sempat ngebahas soal pro dan kontra nih. Nah, gue pengen nambahin sebenarnya sedikit. Iya, lo kan waktu itu nonton yang acara TV gitu kan. Sebelumnya juga gue pernah pengalaman nih buat nonton acara TV, dan beberapa walaupun emang tidak menampilkan artis K-pop juga ada, yang nampilin artis K-pop juga ada gitu. Pas zaman-zamannya gue suka S4 tuh gue sering banget tuh nonton acara TV ale-ale sama ale-ale gitu. Nah, kemarin gue tuh pengalaman waktu yang Chanwoo sama NCT Dream kemarin yang di Ancol gitu. Memang sih kalau dibilang ini bukan acara K-pop memang bener, tapi secara crowd mendatangkan artis K-pop ke acara-acara seperti itu tuh emang ngundang masa banget gitu. Nah, kalau menurut gue sih pronya sebenarnya lebih ke yang kayak kita dapat kesempatan nonton grup-grup yang ini nggak bakalan mungkin nih datang ke Indonesia dengan konser tunggal gitu, karena either mereka nggak gede-gede banget di Indonesia atau emang mereka belum ada turnya gitu. Kayak misalkan Chungha sama Etis nih, fansnya kan ya udah paling segelintir orang aja, nggak yang sampai se-stadion kayak BTS misalnya. Jadi belum tentu juga kita bisa ngelihat Etis konser tunggal kayak misalkan waktu New Age misalnya, atau mungkin Card gitu kan. Jadi acara-acara kayak gini yang bikin kita jadi bisa akhirnya ngeliat Chungha, ngeliat Etis gitu. Terus juga ditambah ini sih kalau menurut gue promo untuk masyarakatnya, untuk publik. Iya benar. Jadi buat publik jadi bisa jadi familiar kan? Iya, memperkenalkan K-pop ke masyarakat non fans yang lebih luas lagi. Jadi kayak tadi teman gue itu tiba-tiba temennya nanya soal Chungha, terus betul. Juga orang-orang yang nonton yang pengen ngeliat Nicky tapi akhirnya bisa ngelihat Chungha juga. Mungkin memang bertukar apa yang kita suka gitu loh, dapat informasi betul. baru. Walaupun mungkin tidak langsung kayak suka di saat itu, tapi at least
mereka dalam tanda kutip dipaksa untuk ngelihat sebelum mereka melihat penampilan orang yang mereka pengen tonton hari itu. Iya, betul. Nah sebenarnya pro-nya lagi tuh adalah banyak giveaway sih. Jadi kita bisa ikutan banyak kuis buat nonton tiket gratis. Walaupun emang kalau soal giveaway kan kita balik lagi ke masalah untung-untungan, karena ada orang yang selalu beruntung, ada orang yang tidak pernah beruntung, ada orang yang mungkin punya kenalan orang dalam terus dimenangin dan segala macam yang kita nggak tahu juga gitu. Kayak yang NCT ini kayak susah banget dapat tiketnya gitu. Dan karena caranya Indonesia Movie Award kan. Indonesia Television Award. Kalau Cha Eun-woo itu juga nggak sih? Kalau waktu itu Cha Eun-woo itu juga sama acaranya, tapi Television, sama. Tapi kalau yang Cha Eun-woo itu dia undangan dan itu fanbase dibagi-bagiin gitu. Nah kalau yang ini tuh susah banget deh katanya ngedapetinnya, mungkin karena NCT juga nggak tahu juga ya. Ya udah mungkin kita ngundang Andi kali ya. Andi itu kayaknya dapet deh. Iya, kayaknya dapet ya. Kita ngundang Andi lagi untuk buat dicerita soal NCT. Nah, tadi kan kita udah bilang tuh soal pro-nya. Kalau kontra gimana nih? Kalau kontra yang soal tadi acara-acara bilang, TV? Ya itu acaranya jeda-jeda iklannya yang menurut gue agak-agak bikin sedikit enggak molor tapi kayak membosankan kali ya. Gue agak-agak menguap. Harus nunggu harus gitu nunggunya ya. itu. Kalau mungkin kalau dari sisi gue mungkin kayak tergantung rundown acaranya kali ya. Kalau emang rundownnya emang seru, terus kayak mungkin MC-nya juga istilahnya rame, terus juga tahu banget sama masanya gitu, gua rasa sih bakalan seru sih. Karena yang waktu kemarin acaranya Transmedia itu emang MC-nya itu yang dipilih yang emang tahu K-pop banget kan. Jadi ketika mereka harus berinteraksi sama fans yang datang pun tuh mereka smooth gitu. Terus juga serunya lagi karena ada interviewnya sih sama NCT Dream-nya. Iya, kalau di yang kemarin tuh nggak ada. Jadi kayak kan sebenarnya kalau enaknya kita nonton konser kan bisa melihat kayak abis perform kayak capek-capeknya berdiri atau enggak yang kayak dadahin penonton, dadahin interaksi fans, lah, interaksi kayak benar. sekedar senyum-senyum aja. Ini tuh kayak cepet banget, kayak dia langsung balik ke panggung. Kayak gue kira ada ya mungkin mereka keluar lagi panggung buat menyapa penonton, datang enggak, kayak benar-benar selesai. Ya udah itu sih nggak enaknya di situ. Kalau gue lihat sih kalau yang kesini tuh bagusnya itu mereka pembagian segmen artis Koreanya itu benar-benar tahu tuh misalkan ditempatinnya tuh di mana. Jadi nggak dihabisin di awal karena pada akhirnya betul. Orang-orang kan pasti bisa pulang kan kayak gitu-gitu. Soalnya pas pernah waktu ulang tahun salah satu TV swasta juga di GBK waktu itu yang ngedatengin Super Junior M kan. Terus gue dateng tuh nonton. Pernah ya? Pernah ada Super Junior M ya kan di GBK. Masih ada lo Henry. bayangin. Ada Henry, ada Zomi segala macam gitu. Nontonlah di GBK, tapi mereka munculnya di segmennya di awal pas mereka udah selesai perform. Itu cuma bawa satu lagu. Enggak, 2 atau 3 gitu. Pulanglah semuanya penonton itu kosong lah itu GBK gitu. Jadinya tubir kan akhirnya di sosial media yang kayak males gue ngundang artis K-pop lagi kalau abis itu mereka abis artisnya perform mereka pulang. Ya iya emang ini yang ditunggu kan yang itu gitu. Jadinya nggak bisa disalahin. Makanya kayak pembagian segmennya kan harusnya bisa lebih merata tuh. Jadi kayak misalkan opening abis itu tengah ada, akhir ada. Kayak kemarin NCT itu kan gitu yang NCT Dream kan. Opening ada Dreamy-nya, terus di tengah-tengah ada, di ending ada gitu. Jadi penontonnya itu stay itu sampai akhir. Nah yang waktu itu tuh udah lama sih 2015 atau 2016. Baru tahu gue. Banget. Itu tuh kayak gitu. Jadi ketika Super Junior M-nya udah selesai tampil, pulang semua lah si elf-elfnya ya kan. Iya. Jadi kan nggak bisa disalahin sih. Padahal itu acaranya udah meriah banget, dia udah megah banget. Di GBK gimana nggak mau? Yang openingnya aja, yang openingnya aja itu tuh pakai ada terjun payung gitu. Oh, gue tahu ya. Itu gede banget gimmick kan. Terus gitu ya. abis itu pas 7M-nya udah selesai perform pulang, apa itu tubir. Nah itu sih kita nggak bisa sih nyalain ya sebenarnya karena mungkin itu juga trial and error juga, dan lagi pula pada saat itu yang terkenal banget kan Super Junior gitu kan. Jadi ya mau nggak mau nih kita gimana caranya biar rame, udah bawa Suju aja yuk. Nah makanya sekarang banyak banget nih brand sama stasiun TV yang undang artis K-pop. Gue bilang Korea sama K-pop jadi K-pop, artis K-pop gitu buat jadi bintang tamu di acara mereka. Semoga nanti sekarang bisa semua mengincar ini K-pop ya. Setelah dulu kita dimaki-maki Ron, inget gak sih kayak ya ampun ya. Jadi intinya Yuno ganteng dan Yuno siapa nih? Yuno atau Yuno yang lain? Lah, gue abis itu langsung liat fancamnya. Oh iya. Udah lah, gue masih setia sama Shono Wono. Katanya Dita tuh nggak tidur gara-gara nontonin fancam 80s, ngerti nggak? Enggak, gue masih setia sama Shono Wono. Gue masih mau polyandry sama mereka. Ini perasaan Wono kalau mendengarin podcast ini gimana? Enggak. Salah satu fansnya gitu. Aku nggak tahu deh, kayak ya lagi menuju menjadi
Etiny apa Etiny? Etiny kayaknya deh. Etiny lah pokoknya gitu. Kayak ya kita lihat aja nanti ya. Terus gue nggak sabar dengan comeback mereka yang baru. Ya berarti lo akan nonton Spotify on stage dong. Iya. Ya udah nanti cerita Semoga dah ya. Cerita ya, soalnya ada Jidel nih. Oh iya, Jidel seru sih, gue pengen nonton dia. Gue pengen denger cerita EXO lu, Ron. Yang mana ya? Yang mana ya? Yang nanti lah, pakai pura-pura nggak tahu. Yang di Jakarta. Oh my god, 23 November 2019. Jangan lupa nonton The Exploration, guys. Terima kasih Smart Friend atas undangannya.